Mawar Car Audio. Yang masih pakai radio analog tuh, ya kan, yang masih diputer-puter. Halo Sobat Riding, masih bersama Bagas Satrio dalam Ride in Style. Nah, udah selesai nih, kita akan modifikasi bagian head unitnya. Sekarang kita mau modifikasi ke bagian interior juga nih masih, yaitu penambahan indikator atau gauge. Itu kenapa penting ya? Karena mobil ini kan cukup tua. Sementara instrumen clusternya tuh kurang gitu loh di mobil ini. Saya nggak tahu water temperaturnya segimana kan. Makanya saya mau modifikasi, nambahin indikator atau gauge-nya. Nanti saya mau ke tempat modifikasinya nih. Makanya yuk ikutin terus keseruan kita masang indikator. Oke, sekarang kita sudah sampai di bengkel modifikasi kita, yaitu Chandra Motorsport di Mega Glodok Kemayoran lagi nih. Kemarin kan di episode 1 kita masang audio ya. Sekarang kita mau masang indikator si Vios ini ya kan. Nah, di sebelah saya sudah ada Mas Rio nih. Mas Rio, oke, kenalan dulu. Mantap. Nah, Mas Rio ini ntar mau masangin gauk ini nih. Ya, gauge. Ini adalah gauk grady ya, voltmeter sama water temperature ya? Water temper. Oke, jadi ntar mau dipasangin dua ini karena di instrumen cluster kurang nih di Viosnya. Nah, oke, jadi boleh langsung dipasangin ya Mas, sama ya, sekaligus. Oke. Kita mau tanya-tanya nih ke Mas Rio ya, soal boleh, pemasangan. boleh. Oke, boleh? Oke. Boleh dipasangin Mas langsung? Boleh. Bisa? Ya, Mantap. Lihat yuk, kita masangnya mau kayak gimana? Penasaran. Nah, sekarang udah dipasang ya Mas indikatornya? Oke. Ya, Oke, udah. mantap nih. Nah, Mas Rio, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih ya kan boleh. soal pemasangan si indikatornya ini ya kan. Tapi pertama-tama Mas, saya mau nanya, untuk indikator sendiri itu tuh sebenarnya apa sih Mas menurut Mas gitu kan? Sama ada jenis-jenis lain nggak selain kan voltmeter yang kita pasang ya? Sekarang itu kan voltmeter, water temperature, sama ada tachometer yang sebelumnya itu kan. Nah, itu apa aja tuh Mas? Kalau buat apa ya? Merek ya. Kalau buat merek-mereknya itu banyak, dari mulai Devi, terus Grady, Pivot, Autoget, banyak dia. Oh, itu yang paling sering dipasang ya? Iya, kalau yang paling dipasang itu Devi sama Grady sendiri. Ah, oke. Nah, terus Mas, selain voltmeter dan water temperature itu ada yang lain nggak tuh jenisnya? Ada, dia RPM kayak model tacho Ya, gini tacho ya. ini ya, tacho ini. RPM, terus boost meter. Oh, boost meter itu apa tuh? Boost meter itu buat yang model apa ya? Udah turbo. Oh, boost meter ya. Terus vakum. Barbar ya. Oli temp, oli press. Oil temperature. Oh iya, oil temperature juga banyak juga ya. Iya, banyak dia. Kalau oil press tuh yang buat balap gitu. Dia kan tekanan oli harus ketahuan. Ah, iya sih ya. Kalau buat balap memang ini ya, saya lihat juga banyak tuh. Iya. Gauge atau indikatornya. Iya, benar. Nah, terus Mas, untuk saran dari Mas Rio sendiri ya, kalau misalkan indikatornya ini itu yang paling sering dipakai buat daily itu apa tuh Mas? Enaknya? Yang buat sering dipakai sih mendingan kayak gini, voltase sama water. Kalau voltase kan lebih ke aki tuh, lebih penting kan. Soalnya kalau kita pagi-pagi mau start nih, kita harus tahu voltasenya berapa. Kalau water sendiri kan, kalau ini ketahuan nih berapa derajat Celcius. Nah, kalau di mobil kan nggak ketahuan, tahu-tahu panas dia ngedip. Nah, iya tuh Mas, makanya itu tuh masalah yang saya temuin nih di instrumen cluster, kurang lengkap instrumen clusternya. Nah, terus Mas, soal fungsinya nih atau peran indikatornya itu sendiri, emang penting banget kah? Kayak misalkan ini kan emang buat mobil ini instrumennya kurang gitu, tapi untuk dipasangkan di mobil lain itu kayak gimana tuh Mas? Apakah penting atau enggak? Kalau menurut saya sih gimana ya, penting, cuman kan tergantung dari orangnya sendiri ya. Nah, kalau menurut saya penting di water sama voltasenya sendiri. Kalau yang lainnya sih kurang. Oke, emang itu karena dipakai buat si daily-nya ya. Iya. Oke, jadi
Iya, emang penting tuh Sobat Riding. Jadi kalau misalkan kalian mau masang indikator terutama ya, itu di water temperatur sama voltmeter agar tahu ini ya water temperatur di radiatornya ya, sama di akinya ya, voltameter. Oke, nah terus Mas, untuk efeknya sendiri nih, pemasangan indikator atau gauge itu ada efek sampingnya nggak Mas? Kayak misalkan dari sisi positifnya itu kan bisa lengkap tuh jadi sekarang. Iya. Terus kalau misalkan negatifnya apa gitu, nah boleh disebutin ke Sobat Riding nih Mas. Kalau negatifnya sih dari negatif dulu ya. Iya. Kalau negatif dia jarang juga error ya. Tapi kalau buat positif sih banyak, seperti yang saya sebutin tadi. Dari mulai indikator yang kurang lengkap dari mobilnya sendiri, di sini kan udah. Oke. Jadi saling melengkapi. Jadi melengkapi yang nggak ada yang di belum ada cluster. Oke, keren tuh Mas. Terus nih ya, untuk tips and trick buat Sobat Riding nih ya, kalau misalkan mau masang indikator atau aksesoris yang serupa di interior, nah dari Mas Rio tuh gimana tuh tips and tricknya? Kalau tipsnya sih pemilihannya dari pemilihan dulu ya. Pemilihan kebutuhan dia sendiri itu harus sesuai sama kebutuhannya juga. Kalau triknya sih pilih bengkel yang baik, rapi, nggak harus yang jago. Kalau dia teliti pasti bisa. Iya tuh, yang penting jangan asal cepet ya Mas. Yang penting teliti, rapi ya kan, sama masangan juga benar, mesti benar ya. Soalnya ngeri juga ya Mas. Kalau misalkan yang penting konsumen, kalau konsumen sabar, ketelitian dari mekanik kan butuh kesabaran dari konsumen. Oke. Terus nih Mas, kan udah dipasang tuh ya kan indikator meter. Nah sekarang Sobat Riding saya mau tahu nih, itu gimana sih cara baca aja si indikator itu, karena saya agak banyak itu tuh tulisannya ya kan di situ. Nah, nanti boleh dikasih tahu ya Mas? Boleh. Indikatornya nanti boleh diajarin ya Mas? Iya boleh. Mantap, boleh nih. Oke, sekarang kita mau belajar dulu cara baca si indikatornya ini. Yuk. Nah Mas Rio, sekarang saya mau tahu nih, soalnya kan itu tulisannya banyak banget ya Sobat Riding, bisa dilihat tuh kayak ada battery 13,2 volt ya kan, terus bawahnya apa itu Mas? Time-nya ya itu, terus sama ada derajat ya kan, water temperaturnya. Nah itu boleh dikasihin tuh Mas, dari yang pertama dulu tuh, yang bawah, voltase. Voltmeter. Dari voltase ini dia kan kalau sebelum mobil nyala, dia udah voltasenya 12 sekian. Itu baru normal akinya. Tapi kalau udah mulai nyala 13,8, 13,6 tuh berarti akinya dapat suplai pengecasan dari alternator. Itu normal berarti. Normal ya. Tapi kalau di bawah 12 kayak misal 11, 10 itu udah mulai ganti aja daripada ntar repot di jalan. Jadi gitu ya. Kalau misalkan sebelum nyala tapi di bawahnya 12 gitu kan, misalkan si voltmeter nunjukin 11 atau gimana ya, itu berarti ya udah ini ya diganti aja ya. Terus itu yang time apa tuh? Ini time ini ketika kita udah mulai nyala mobil, dia udah langsung hitung pemakaian aki itu berapa menit, bisa sampai berapa jam gitu. Lengkap juga itu, sampai ada jamnya kan juga ya? Iya, dia detik, menit. Iya, sampai detiknya aja detail banget loh. Iya. Emang bener nih Grady weh. TOP keren banget nih ya. Wih, mantep. Nah, terus nih Mas, yang water temperatur? Water temperatur kan batas suhunya normalnya segimana tuh Mas? Kalau pas waktu pagi ya, pas pagi itu cold start lah istilahnya. Start itu dia bisa sampai 20 paling kecil ini. 20 tuh ya. Emang ya suhu namanya, air. Air kan pasti ada suhunya ya. Terus waktu temperatur naik dia paling maksimal itu 93. 93 itu extra fan udah nyala pasti dia turun lagi. Tapi kalau lebih dari 93 misal nyampe 100 95 lah, 95 dia extra fan belum nyala. Iya, mendingan dicek ke depan. Lihat radiatornya. Itu bisa kurang bisa overheat tuh ya. Ngeri juga, soalnya saya kejadian ini kan mobil teman saya Mas, nitip nih di Project Ride Inside kan. Nah, mobil saya sendiri pribadi pernah overheat tuh. Ya kan, karena water temperatur juga udah naik tuh, makanya nggak ketahuan tahu-tahu ngedip gitu ya. Tahu-taunya kan tiba-tiba udah berasa aja kan. Ngeri banget itu. Nah, makanya ya ini penambahan indikator ini emang berguna banget loh Mas. Kayak
kita tahu jadi batasannya ya kan 93 ya derajatnya ya. Iya, 93 derajat Celcius. Kalau udah sampai ke atas extra fan gak nyala, wah itu mesti dicek tuh ya. Iya. Oke, nah itu jadi fungsinya sama cara bacanya ya si indikator ini ya. Iya. Oke sobat riding, sekarang sudah selesai kita masang si indikator atau gauge ya dari Grady ini untuk Vios generasi pertama. Nah, karena Mas Rio udah ngelainin yang di belakang nih ya, sibuk banget Mas Rio emang. Terima kasih banyak Mas Rio untuk pemasangan indikatornya ini, bagus banget hasilnya, keren. Terbukti ya dari hasil-hasilan, kalian sudah lihat gambarnya. Nah, untuk kalian ya kalau mau masang indikator atau gauge atau aksesoris yang sama lah ya, itu kalian bisa datang ke Chandra Motorsport. Dia di kawasan Mega Glodok Kemayoran, lantai 6. Nanti alamat dan kontaknya bisa saya taruh di bawah. Sekarang untuk selanjutnya, karena kita sudah selesai modifikasi interior, saya mau nyelesain nih bagian eksteriornya nih, mau diperbagus lagi karena kan bempernya masih kayak apa ya, doff gitu kan. Nah itu saya mau rapihin dan juga nanti saya mau detailing lagi biar kualitasnya meningkat lagi nih si Vios ini. Makanya ikutin terus saya dalam keseruan memodifikasi Vios generasi pertama ini, tetap di Ride in Style. Bagas Satrio pamit undur diri. Ini adalah modifikasi terakhir kita pakai warna gloss black. Maka nanti Bro Aaron yang bawa biar Vios ini ketahuan nih kualitasnya meningkat apa enggak.